Baik, terima kasih. Kita kembali bersama Damai Nusaku. Dalam segmentasi berikut ini kita akan dengarkan nasihat dari guru kita Kiai Misbah yang akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita mampu membangun empati melalui media sosial. Silakan Kiai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini ketika kita mau berinteraksi dengan sesama, kalau dulu kita hanya bisa bertemu, kalau pingin ngerumpi, pingin ngobrol, bertamu, berkumpul, berkerumun. Tapi sekarang itu tidak dilakukan lagi. Jarang kita lakukan. Yang kita lakukan walaupun kita dalam kesendirian, kita bisa ngerumpi, kita bisa berbuat apapun, membicarakan kejelekan orang. Lewat apa? Lewat HP kita. Karena itu mari kita ingat. Besok di akhirat ini para jemaah sekalian, kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dalam surat Yasin diingatkan, besok di hari kiamat mulut kita ini dikunci. Karena sering bohong. Yang berbicara apa? Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan kita. Dan yang menjadi saksi adalah wa tashhadu arjuluhum, kakinya yang menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah dia lakukan selama di dunia. Di saat waktu kecil Mas Agung, saya itu membaca ayat ini terasa aneh. Terasa aneh, kenapa? Masa iya tangan bisa berbicara, masa iya? Dulu. Sekarang semua orang mengatakan tangan bisa berbicara. Dengan apa? Dengan HP. Karena itu para jemaah sekalian, tidak usah nunggu di akhirat. Ini peringatan kepada kita seorang muslim. Ayo, muslim yang baik sejatinya adalah al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanih. Seorang muslim seharusnya dia bisa menyelamatkan orang lain, tidak terancam dengan lisannya dan dengan tangannya. Ini ada fenomena. Sekarang itu kalau ada orang mendapat kesusahan, rumahnya kebakaran, orang tabrakan, bukan ditolong, tapi direkam. Oh ini konten ini, oh ini duit ini. Duit dulu. Kepedulian sudah hilang. Karena apa? Karena saudara-saudara sekalian, kita mengedepankan cinta kepada dunia. Karena itu para jemaah sekalian harus sadar. Ayo sadar. Bahwa setiap apa yang kita lakukan di sosial media sama seperti halnya kita melakukan di alam nyata. Kalau Anda berbuat baik di alam nyata, membantu orang, maka sama juga pahalanya kalau kita lakukan di sosial media. Ini catat ini. Orang Islam sadar bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tanamkan ke dalam hati. Mungkin saudara-saudara sekalian aman, terkendali, tidak ada polisi, tidak ada hukum, tidak ada undang-undang IT yang akan memantau saya. Mungkin merasa begitu, tapi ingat, apa yang kita lakukan ini para jemaah sekalian, sebagai seorang mukmin sadar ada dua malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal perbuatan kita. Untuk itu para jemaah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam kita berinteraksi, baik di dalam alam nyata atau di dalam sosial media. Apa katanya Allah? La khaira fi katsirin min najwahum. Kebanyakan omonganmu, obrolanmu, diskusimu itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya, kebanyakan tidak ada.
kecuali mengandung 3 hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah memerintahkan orang untuk peduli kepada orang lain. Amaro bisodakotin. Memerintahkan orang untuk peduli, bersedekah. Yang kedua adalah au ma'rufin. Memerintahkan orang untuk berbuat baik. Yang nomor 3, konten itu akan menjadi manfaat dan maslahat bagi kita kalau dia mengandung islahim bainan nas, mendamaikan pertikaian antar manusia. Jadi jangan sebaliknya, membuat konten justru mengajarkan orang pelit, mengajarkan orang berbohong, mengajarkan orang berantem. Naudzubillah. Ingat saudara, bahwa apa yang kita lakukan ini kalau baik akan menjadi amal jariah. Betul? Tapi kalau jelek akan menjadi dosa jariah. Naudzubillah. Yang membuat konten, yang menyebarkan, yang ngasih jempol. Yang ngasih jempol. Hanya jempol doang Kiai bisa menyebabkan Anda masuk surga atau neraka. Ingat ini. Sampai kapan Kiai? Sampai hari kiamat selagi konten itu merajalela, beredar di mana-mana. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa orang melakukan kebaikan, memberi contoh yang baik, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang meniru tanpa dikurangi sedikit pun. Misalnya ibu-ibu membuat konten yang baik, memerintahkan orang untuk sholat, memerintahkan orang untuk bersedekah, melarang kemungkaran, kemudian viral. Maka para jemaah sekalian, viralnya itu akan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa orang membuat sunnah, membuat contoh yang tidak baik, falahu itsmuha, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang meniru, orang yang menyebarkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Naudzubillah. Karena itu para jemaah sekalian, ayo kita lakukan yang terbaik di sosial media ini. Rasa empati kepada masyarakat ayo kita tumbuhkan. Karena bagaimanapun juga ayo kita ukur. Ukur Mas Agung. Kalau kita mau posting, kalau kita mau membuat sebuah konten, ukur terhadap diri. Seperti apa yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka hendaknya perlakukan orang lain sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Kira-kira kalau saya posting ini, kalau saya komen begini, kalau saya sebar konten ini, bahaya apa tidak? Kalau diukur kepada diri saya, bahaya Kiai, jangan. Ini memalukan Kiai, orang bisa bikin marah, jangan lakukan. Tapi kalau menurut Anda, oh ini baik, ini akan mengandung kebaikan, orang melakukan kebaikan, lakukan ini saudara-saudara sekalian. Inilah saudara yang harus kita tanam. Dan sekali lagi, jangan sampai sedikit pun dalam sosial media kita itu membuka aib orang lain. Naudzubillah. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Baik, terima kasih Kiai Misbah yang kembali mengingatkan kepada kita tentang makna tangan yang bisa berbicara. Dan sekarang semua hampir dari kita adalah pelakunya, berbicara melalui media sosial. Berhati-hatilah dengan istilah share, like, and subscribe. Anda bisa saja nge-share sesuatu yang membawa kebaikan dan disukai oleh orang dan mereka berlangganan dengan konten kita, Anda akan mendapatkan amal jariah. Lantas bagaimana ketika kita nge-share tentang hal-hal yang bersifat maksiat? Na'udzubillahi min dzalik. Baik, insya Allah di segmen berikutnya nanti kita siapkan 3 segmentasi untuk menjawab pertanyaan Anda. Untuk itu terlebih dahulu kami persilakan kepada Bapak Sanwani untuk memberikan pertanyaannya yang insya Allah kita akan jawab dalam segmen selanjutnya. Silakan Pak Sanwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah, tema sangat segar sekali. Satu pertanyaan berkaitan dengan dosa jariah. Kita sadari handphone mulai dari dulu mewah, mahal, sekarang sudah begitu
mudah dan siapapun sekarang sudah punya handphone. Pasti pernah mengupload ataupun ya biasalah ingin ngetop begitu ya. Bagaimana kiat untuk melakukan pertobatan atau pengampunan ketika sudah pernah mengupload hal-hal apalagi yang bersifat pornografi. Itu khawatir kita terhadap dosa jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.